kalau saya menyuruh kalimat, tetapi hanya memberikan satu penjelasan singkat saja sebagai buah bekal bagi Bapak sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ini merupakan pesan dari Allah, watimul hajjah wal umrata billah. Sempurnakan niat melaksanakan ibadah haji dan umrah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu. Dan insya Allah tiba nanti di Madinah itu hari tanggal 19 kerja sekitar jam 8 pagi. 8 pagi waktu Madinah. Ya, 8 pagi waktu Madinah tanggal Lewat sini Bu. Ah, lewat situ. tetap narsis. Ya. Anata. Check. Left. Check. 100 above. Check. Minimum. Check. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 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 Run spoiler.
all my troubles and worries as I entered your mosque so gently, and as I finally stood. Kenapa kita tidak ikhlas? Jauh-jauh dari Indonesia kan? Mau tak mau harus lebih ikhlas lagi kalau ada kalian. Dan setiap jamaah saya bisa bawa sejarah. Selama kita berada di Bali ini, kita perbanyak mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul itu menjawab apa yang kita ya. Kemudian kita masuk masjid ini, kita perbanyak sambil jalan assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Mudah-mudahan dengan cara kita ini menambah keberkahan kepada umrah kita ya. Kemudian nanti kita di dalam kan ada raudhah yang kita serbu ya, yang kita citakan bersama ya. Jadi karena ada saya Ustadz Thohir, ada Bapak Muhammad, ada Ustadz Arfani ya. Ini nanti yang 3 orang ini harus dengan mata yang lincah untuk melihat tempat-tempat yang kosong. Kalau kosong jangan Ustadz sholat dulu. Kalau Ustadz sudah sering begitu kan, bagi bapak-bapak yang belum pernah sholat dulu. Dan nanti setiapnya biasanya tempat yang banyak kosong itu arah ke kuburan ini. Kenapa? Karena orang kalau udah cerita raudhah, udah berlomba dia berebut. Dari awal sampai ke tengah udah padat ya. Jadi nanti kita ikuti satu saja. Biar saya bawa nanti ke arah kuburan. Itu juga disebut dengan raudhah ya. Biasanya di situ banyak tempat kosong. Apalagi ini sudah habis sholat kita, semua jamaah sudah lapar kan. Biasa bertahan di situ duduk biasanya udah meninggal ya. Insyaallah di sekitar arah ke makam Nabi Muhammad itu lebih banyak kosongnya. Biasanya kita berdiri begini, di situ ada kosong, sini ada kosong, situ ada kosong. Kemudian di situ selalu diawasi sama polisi. Kalau ada banyak orang sudah lama di situ, itu biasanya suruh berdiri begini. Itu yang kita tunggu. Jadi saya harapkan nanti karena kita ada 14 orang saja. 16 orang. Jadi kalau dibagi 3 ini, 4 sama saya, 4 sama Ustaz Muhammad, 4. Jadi insyaallah kalau kita kompak bersatu semuanya sholat 2 rakaat ya, sama-sama dapat sholat ya. Setelah kita sholat, kita berdoa ya. Kita minta apa yang kita minta. Tapi yang kita minta pertama supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita, tentu umrah kita diterima ya. Dan taubat kita juga diterima. Selebihnya doakanlah orang tua, anak-anak, titel kita supaya bertambah naik, harta kita supaya lebih banyak. Kita disuruh memohon kepada Allah itu sebanyak-banyaknya. Kalau kita minta sedikit marah Allah. Biasanya begitu supaya lebih lebih semangat ya. Kalau langsung jalan ya bisa juga kan. Alhamdulillah, baru kita sudah bisa masuk ke raudhah. Di mana sejarahnya raudhah itu Rasulullah SAW sempat transit dan sempat singgah waktu Isra dan Mi'raj. Begitu naik kuda, binatang yang namanya Al-Buraq yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Al-Buraq ini dia bisa mengangkat tampak kaki itu di mana ujung-ujung matanya dia bisa jatuh. Jadi kalau jatuh itu tangannya Allah tangannya turun di satu tempat ini dan dijadikan tempat yang menjadi tempat bersujudnya orang Islam nanti. Nah, nanti kumpulnya juga ada
turun dari tempat ini. Jadi tadi kita waktu sholat pas ada mihrab kecil di sampingnya mimbar, itu mimbar untuk kita berkhutbah hari Jumat. Jadi sampai sekarang masih digunakan. Mimbar itu asalnya itu pohon kurma yang miring, jadi Rasulullah naik ke atasnya. Rasulullah SAW mengatakan, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Jadi dari antara rumahku sampai mimbarku itu adalah taman oleh Allah SWT diturunkan dari surga. Maka dari itu sampai ulama mengatakan siapa-siapa yang masuk ke rawdah kemudian dia bersumpah, wallahi saya sekarang ini ada di surga, dia tidak berdosa dengan sumpahnya karena memang betul-betul dia ada di rawdah, di posisi di surga. Jadi kalau kita sudah di surga, apa kenikmatan yang kita inginkan mungkin kita pasti dapatkan. Tempat-tempat yang paling mustajab diantaranya di Madinah seperti Rawdah, terus mimbar, terus juga di belakang makam Nabi ada teras kecil, di belakang makam Nabi ada teras yang tinggi. Itu diantaranya jendela, ini kan pintu kita keluar barusan, itu ada jendela kecil, itu namanya pintu Malaikat Jibril. Jadi Malaikat Jibril ini setiap terbitnya matahari, setiap keluarnya matahari, Malaikat Jibril menyampaikan salam umat Muhammad dari mana-mana di sekitar bumi. Tapi kalau kita sekarang secara berlangsung kita memanggil salam kepada Rasulullah, langsung sama Rasulullah SAW dijawab. Waktu zamannya Daulah Utsmaniyah itu sempat ada orang Yahudi yang mau menghancurkan kubur Nabi. Itu di atas itu ada, di samping kalau kita di depan bisa melihat ada jasad yang kena petir. Akhirnya begitu mau dibongkar itu jasad itu, ada satu ulama di Madinah, dia dapat mimpi bahwa jangan dibongkar, biar jadi pelajaran kepada orang yang mau berniat jelek. Terus itu sempat juga dia menggalikan terowongan dari bawah untuk mengambil jasad Nabi. Itu setelah itu Raja Turki dia dapat mimpi bahwa Rasulullah SAW ada orang yang bikin terowongan mau masuk ke kuburnya Nabi. Akhirnya langsung digali, ditemukan terowongan itu langsung digali di sampingnya rangka Nabi, langsung dilapis dengan coran bukan besi lagi, rusos. Apa rusos itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini adalah baqi sebelah kanan kita. Baqi ini adalah pemakaman. Di sini adalah istri-istri Nabi yang ketujuh. Yang satu ada di Mekah, yang satu lagi di perjalanan Mekah ke Madinah, yang tujuh ada di sini semua. Terus putri-putrinya Nabi Muhammad SAW ada di sini semua. Makamnya Sayyidina Utsman ada di sini. Kalau makamnya Sayyidina Ali itu khilaf ulama di mana sesungguhnya. Terus makamnya Sayyidina Ibrahim, putranya Rasulullah juga meninggal di situ. Jadi selama kita di Madinah digunakanlah untuk kita selalu mendoa kepada Allah mengenai rezeki dan ilmu. Kunci-kuncinya doa yang paling mustajab mengenai rezeki dan ilmu ini ada di Madinah. Orang yang pertama menempati Madinah itu adalah kaum Al-Aus dengan kaum Al-Khazraj. Dua-duanya ini suku-suku dari negara Yaman. Karena mereka itu suka berdagang antara Yaman dengan Syam, yaitu negara Yordan dan Syria dan Lebanon dan sebagainya. Akhirnya mereka itu dalam perjalanan menemukan satu tempat merupakan gunung dari tiga arah, hanya dibuka dari belakangnya, ada jalan ke sini dan ini terbuka. Jadi contoh Madinah itu gunung ada dari tiga arah, di sini buka sekali. Nah, ternyata di tempat ini tempatnya yang sangat subur sekali, menjadi perhatian sehingga Aus dan Khazraj menempati tempat itu. Kemudian orang Yahudi dari Palestina masuk ke daerah Madinah dalam tujuan nanti katanya ada Nabi akan muncul di daerah ini, di tempat ini, dan mereka itu mau pertama kaum yang akan masuk ke agama Islam mengikuti Nabi itu adalah orang Yahudi. Tapi ternyata posisinya Nabi Muhammad SAW waktu masuk ke Madinah itu Aus dan Khazraj lagi geger, hampir mau ada perang. Dengan kedatangannya Nabi Muhammad SAW mendamaikan dua suku ini, kemudian dua suku ini bergabung menyatu, membaiat kepada Rasulullah SAW, akhirnya dinamakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Ansar. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Khataman Anbiya wal Mursalin, Assalamualaikum ya man jahada billahi haqqa jihadih, jazakallahu anna wa anil Islam wal muslimin khairal jaza. Assalamu alayka ya Sayyidina Abu Bakar
الصديق. السلام عليك يا أبا الفقراء والضعفاء والأرامل والأيتام والمساكين. السلام عليك يا أول الخلفاء الراشدين. السلام عليك يا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله العاملين. السلام عليكم يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدنا إبراهيم رضي الله تعالى عنك. السلام عليكن يا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا أصحاب رسول الله. السلام عليكم يا تابعين يا أولياء يا علماء يا صالحين. السلام عليكم يا أهل المدينة. السلام عليكم لما صبرتم فنعم الدار. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان يسيرا فكسره واجعله حلالا طيبا مباركا فيه. توكلنا على الله اعتصمنا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل عليك واجعلني من السالمين الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Dan nanti di hari kiamat orang yang pertama dibangkitkan dari alam kubur itu orang Madinah di ahli Baqi yang sebelah kanan kita ini. Tuhan Malaysia sedang bro Bapak bersama-sama keluarga kita ini pemakaman pada seperti itu. Ini pemakaman di Madinah di kota ini pemakamannya tidak seperti di Indonesia, beda sekali. Sebelah kiri menyaksikan Masjid Sayyidina Bilal Bilal bin Abi Rabah. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah ini adalah satu bangsa. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, beliau ini adalah satu bangsa dengan abang supir kita. Ya, Mr. Yasir. Ya, Mr. Yasir dari Sudan. Pertama ada sahabat Nabi SAW yang berkulit hitam, itu adalah Sayyidina Bilal bin Abi Rabah yang satu suku dengan abang supir kita ini. Satu bangsa. Jadi beliau ini asalnya budak, terus dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian menjadi muadzin yang favorit bagi Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Jadi Nabi kita ini sangat suka dan sangat senang kepada azannya Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Nah, ini masjid sebelah kanan itu Masjid Sayyidina Bilal ibnu Abi Rabah. Masjid untuk sholat berangkat maupun sholat buka sama Muhammad dengan waktu 20 menit paling lama. Soalnya perjalanan kita masih banyak, masih mau ke Masjid, masih mau ke Kurma, masih mau ke perpustakaan Quran. Jadi
good. Yes. Zamannya Daulah Umayyah sempat bukit ini hidup api sampai tinggi banget. Kalau alam tingginya sudah berapa, tapi yang jelas kita bisa menyaksikan kalau bukitnya ini sampai saat ini gosong. Nih sebelah kanan kita, ini warnanya hitam, sama orang-orang digunakan untuk koran, itu sebelah kanan. Jadi ini satu tanda hari kiamat sudah mendekat, katanya masalah sekarang. Nanti akan ada bukit yang akan gosong. Tadi malam sempat ada ibu-ibu belanja dengan saya di mall, sempat saya tunjukkan batu gosong. Dan ini katanya apinya yang muncul di bukit ini, warnanya kita belakang kita, ini api dari neraka. Makanya ada ulama yang mengatakan, nanti kalau sudah hari kiamat, bumi ini akan menjadi neraka. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah hadis bahwa dunia jannatul kafir wasijnul mu'min. Jadi dunia ini adalah ini adalah surganya orang kafir dan adalah penjaranya orang mukmin. Assalamu alaikum ya man anfaqtum wa jahadtum billahi haqqa jihadi. Assalamu alaikum ya mujahidin. Assalamu alaikum ya sayyidana Hamzah ibn Abdul Muttalib. Assalamu alayka ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Good man, good. Yes. Masuk lagi. Masuk lagi dong. Oke. Labbaik Allahumma labbaik. Langsung sholat 2 rakaat habis itu maghrib. A'udzu birabbil baiti minal kufri wal faqri wa 'adzabil qabri wa dhiqi as-sadri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi بيتك تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا وزد يا ربي من شرفه وكرمه وعظمه ممن عنده واعتبره تشريفا وتكريما ومهابة بسم الله الرحمن الرحيم.
واتباعا لسنة نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم عذابك يوم سبحانك اللهم أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. dalam arti Allah SWT
belakang jam 12 malam sampai turun ke alam dunia ini masuk di Ka'bah. Jadi Ka'bah ini lurus dengan Al-Arsh yang ada di langit. Al-Arsh itu adalah tempat kedudukan Allah SWT. Begitu jam 12 malam sampai subuh, Allah Ta'ala turun ke alam dunia dan selalu mengatakan hal min mustaghfirin fa atublah, fa hal min ta'imin fa atublah. Jadi fa hal min mustaghfirin fa astaghfirullah, wa hal min ta'imin atublah. Jadi apakah di antara manusia yang ada bersifat saya akan berikan istighfar? Apakah ada yang bertobat saya akan berikan taubat? Jadi Allah SWT kita mengelilingi Ka'bah mengampuni dan meminta rahmat Allah supaya kita selamat. Kemudian kita akan mengikuti jejak Siti Hajar di Nabi Ibrahim, yaitu kita melaksanakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Nah, ini sebelah kanan kita adalah Safa, bukit. Jadi Ka'bah itu dikelilingi gunung, bukit, terus kemudian jadi bentuk yang lama dulu dari Ka'bah ini naik tangga turun. Jadi persis sa'i yang pernah dilaksanakan oleh Siti Hajar yang tempat ini. Dan ini ditutup, kita masih naik ke atas. Ini jalannya ditutup. Nah, inilah Gunung Safa, ya. Jadi inilah Gunung Safa. Siti Hajar mengelilingi 7 kelilingan antara Safa dan Marwah untuk mencari di mana ada air, kemudian meletus air Zam-Zam. Nanti insya Allah di ziarah yang kedua kalinya kita akan menuju ke Hudaybiyah. Nanti dari Hudaybiyah akan kita ke museum. Di museum kita akan menyaksikan bersama-sama gimana ceritanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam datangnya dari 3 arah, satu dari Ka'bah, satu dari Safa, satu dari Marwah. Semakin banyak orang sa'i, semakin banyak orang umroh, semakin banyak air Zam-Zam. Ya, inilah Safa. Biar Bapak tahu sejauh punya Safa. Sekarang kita akan datang.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا Allah, you're the source of life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need للخير
اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم ومن خير ما فيها ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيها سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. Bapak-bapak, insyaallah di hari ini kita pada hari ini kita akan berziarah kepada bapak-bapak bersejarah dimanapun kita perlu membaca doa bersama-sama supaya Allah SWT mengasih. Dan di Mekah, ya ini yang kita akan kunjungi adalah Gua Sur atau Jabal Sur. Ini sebelah kiri kita sudah nampak, untuk banyak orang turun di situ untuk mengambil foto-foto. Perjalanan ke atas ini membutuhkan waktu sekitar 4 jam karena melangkai 2 bukit.
Masjid Namirah di depan kita yang pernah disolatkan oleh Rasulullah SAW jamaah takdim zuhur asar. Ini hanya digunakan dalam tanggal 9 Zulhijjah. Jadi insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak semangat. Insya Allah tanggal 9 Zulhijjah kita melaksanakan haji dengan Anata. Tidak tahu tahun berapa ya. Amin. Kenapa enggak? Siapa tahu nanti Anata ini ada subsidi dari presiden. Tahunnya rombongan yang berangkat tanggal 22 Maret gratis berangkat haji. Semangat bener ya. Ke Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Nah ini yang dibangun, tembok yang dibangun sebelah kanan, ini fungsinya seperti pipa. Gimana cara pakainya Allah alam, tapi yang jelas di negara Oman sampai saat ini masih digunakan sistem seperti ini. Jadi kita ini adalah terminal monorail yang digunakan dalam bulan haji. Jadi penumpang naik dari Arafah, turun di Muzdalifah, kemudian ambil batu, naik lagi, terus balik turun di Mina. Sebelah kanan ini adalah Masjid Al-Masyarul Haram, dibangun di Muzdalifah. Dan ada sejarahnya. Hanya orang Syiah, orang Turki mewajibkan mereka harus datang ke sini. Karena Rasulullah SAW tinggalnya waktu haji di Masjid Syekh di Mina. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku, tak berdaya. Di atas bukit Istana Raja. Jadi raja ini keluarganya setiap tahun mereka ini banyak yang melaksanakan ibadah haji dan tinggalnya di Madinah di istana di atas bukit sebelah kiri kita. Hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku, tak berdaya, tak berarti sia-sia. Beribu dosa telah terjadi mewarnai langkahku. Hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Buka mataku, buka hatiku, Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Nawaitul umrata Nawaitu li umrata wa ahramtu biha an. Sebut namanya. Yang mau diumrahkan. Sebut namanya. Lillahi ta'ala. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha an. Sebut namanya. Lillahi ta'ala. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mabruran wa umratan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Bapak-bapak
perjalanan dari sini ke Mekah perkirakan 25 kilo, jadi jauh sekali. Di sinilah Rasulullah SAW mengambil miqat umrah 2 kali secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Siti Aisyah pamit kepada Rasulullah SAW untuk mengambil miqat dari mengambil umrah, terus diperintah oleh Rasulullah SAW mengambil miqat dari Tan'im yang pernah kita jelasin dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Nah, besok insya Allah kita juga umrah yang ketiga dari Hudaybiyah. Nah, itu sejarahnya akan besok jelasin. Jadi ini terakhir kita dari sini akan mengunjungi Jabal Nur. Jabal Nur ini adalah Bukit Nur, tempat turunnya air pertama ada ayat dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Lah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, Jabal Nur sebelah kanan kita. Tingginya sekitar 642 meter atas. Jadi 642. Bumi, langit, bintang-bintang bersujud padamu. Alam raya dan semesta memuja hanya padamu. Rindunya jiwa-jiwa akan cinta kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallazi Subhanallazi sakhkhara lana sahhara lana hadza hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu mukrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma Allahumma anta anta sahibu sahibu fis safari fis safari wal khalifatu wal khalifatu fil ahli fil ahli wal mali wal mali wal waladi. wal waladi. Allahumma Allahumma inna inna nas'aluka nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah fi safarina fi safarina hadza hadza adwi bu'da. adwi bu'da. Allahumma Allahumma inna inna na'udzubika na'udzu bika min wa'sa'is safar min wa'sa'is safar wa ka'abatil mansur wa ka'abatil mansar wa su'il munqalabi wa su'il munqalabi fil mali fil mali wal ahli wal ahli wal waladi. wal waladi. Allahumma Allahumma ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub sabbit sabbit qulubana qulubana ala dinik. ala dinik. Allahumma Allahumma inna inna nas'aluka nas'aluka ridhoka wal jannah ridhaka wal wa na'udzubika wa na'udzu bika min sakhatika min sahatika wan nar. wan nar. Allahumma Allahumma inna inna nas'aluka al-huda nas'aluka al-huda wat tuqa wat-tuqa wal afafa wal afafa wal ghina. wal ghina. Allahumma Allahumma adkhilna adkhilna firdausil a'la firdausil a'la minal jannati. minal jannati. Allahumma Allahumma adkhilna adkhilna firdausil a'la firdausil a'la minal jannati. minal jannati. Allahumma Allahumma adkhilna adkhilna firdausil a'la firdausil a'la minal jannati minal jannati bi ghairi hisab ghairi hisab wala sabiqatil azab. wala sahibatul hasab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express. Bapak, ibu-ibu, binatang ini, binatang onta ini ialah binatang yang paling sabar di antara sekian binatang-binatang. Karena dia itu adalah tunggangan Rasulullah SAW, yaitu Mercedesnya di zaman itu, yaitu onta. Kenapa itu tunggangan Rasulullah? Karena onta ini bisa dibawa berjalan jauh, sejauh-jauhnya. Dari Makkah sampai ke negeri Sam. Negeri Sam itu luas, dari Palestina sampai ke Irak, sampai ke Suriah. Semuanya disebut dengan negeri Sam, ya. Kemudian bisa juga berdagang di musim syita, seperti dalam Al-Quran, li'ila bi Quraish ila bihim rihlatai syita'i wasyaib. Jadi ada musim panas, ada musim dingin. Every voice in every language ever heard, each drop of ink that has been used to write every single word. They could never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. Maulaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rombongan Anata di Museum Mekah. Inilah Masjidil Haram yang direncanakan mau dibangun oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Ini foto yang di samping kita, foto Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang lama, ya. Jadi bentuknya tidak akan seperti ini lagi kalau sudah terjadi. Ada parkir helikopter, 2 tempat parkiran untuk menggunakan orang kaki dan macam orang yang berusaha kalau dilayani dengan Character and beauty to ever walk on earth. I envy every rock and tree and every grain of sand that embraced his noble feet, or that kissed his blessed hands. Ya Rasulullah. Ini hanya contoh yang ada di dalam, bukan makam asli makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim itu batu yang di dalam di Ka'bah itu asal muasalnya dari surga, diturunkan oleh Allah SWT untuk membantu Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Jadi batu ini bisa naik turun, mengantarin batu ke atas sampai bisa terjadi, bisa dibangun yang namanya Ka'bah. Bentuknya seperti kita saksikan. Haram dulu, yang ada ukirannya pintu Ka'bah yang lama, yang paling lama dari kayu ini. Tulisan-tulisan yang ada dalam Al-Quran ini namanya. Di luar itu adalah putih sama hitam, yang di dalam hijau sama merah. Ya, kita sudah masuk kawasan Ka'bah ini. Oke, kalau mau foto silakan. Untuk ini main 21 kirat. Jadi sejarahnya Nabi Ibrahim setelah mau memotong kepala anaknya sendiri, jadi begitu ditaruh di sini mau dipotong, ditarik oleh malaikat Jibril menjadi seekor kambing. Di dalam ada 3 tiang, kemudian ini tangga untuk naik ke atas Ka'bah. Jadi dulu digunakan batu seperti yang kita saksikan di belakangnya, terus kemudian pakai tiang kayu jati dari tanah air tercipta.
30,5 meter. Dari atas sampai ke dalam 30,5 meter. Pas di ukuran 12,8 ada 3 sumber, dari Ka'bah 1, dari Sofa 1, dari Marwah 1 jatuh ke satu lubang menjadi air Zam-Zam. Mukjizat Allah SWT, semakin banyak orang tawaf sa'i, semakin banyak orang umroh, air ini semakin menyumber. Yang tidak kita bisa tahu di mana sumbernya. Jadi ini kanan kita, gelas-gelas yang bekas digunakan dan koin-koin yang digunakan orang Mekah. Orang Mekah juga menggunakan seperti ini. Kalau ini sumur Zam-Zam asli, bentuknya dekat haram dulu seperti ini. Jadi sumur ini banyak orang berdiri di sini, air dikeluarkan dari dalam sumur, dibuang ke bawah. Begitu dibuang ke bawah, orang kalau mau minum tinggal ambil di sini. Ya, sebentar, tahan dulu, jangan kemana-mana, tahan dulu. Mengejar ini, yang captain, ini, mudah-mudahan ini dapat jodoh seperti Ustaz. Nah, jadi tahan. Kan sudah saya bilang tahan di situ, maksudnya mau dipanggil di sini. Nah, jadi ini sumur Zam-Zam. Dulu ada tempat untuk menikmati masuk ke dalam. Sekarang sudah nggak ada. Untuk perluasan ketawafan kan begitu. Pak Takdir dulu pernah masuk ke sini mandi kan? Nah, dulu di sini semakin banyaknya orang tawaf dan sa'i, sampai itu banjir di dalam. Jadi di dalam itu sampai banjir. Nah, jadi ini di dalam itu jadi gini. Nah, di dalam itu sampai banjir sini, sampai keluar air. Lah, banjir. Terus kemudian satu-satunya tempat yang mustajab di dekat Ka'bah, sumur Zam-Zam. Sekarang sudah nggak ada tulisan sumur Zam-Zam, ada bulat. Jadi kalau lagi tawaf, perhatiin di bawah, kalau ada bulat kayak gini, berarti itu adalah sumur Zam-Zam. Ini orang Indonesia yang difoto. Kenapa kok orang Indonesia yang difoto? Itu pertanyaan yang harus kita tanya dalam bis. Nah, ini jam yang pernah digunakan dalam Masjidil Haram. Pertamanya pakai ini, akhirnya pakai mesin. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Sampai ketemu lagi.
bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu